siang. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dadani Amzaidan, as a moderator of mini podcast Masa Lampau 19. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Beliau tidak lain dan tidak bukan merupakan The Demit dari The Beatles zaman dahulu. Kepada Muhammad Zaki Ibrahim, silakan memperkenalkan diri di hadapan publik. Oke, nama saya Muhammad Zaki Ibrahim. Tentunya saya alumni KPI, alumni prematur tentunya. Ya saya dari Bandung tentunya, karena memang bisa dilihat dari wajah saya lebih tampan. Yes, akhirnya bersama Bohe Bung. Lanjut kan? Ya udahlah, nggak usah panjang-panjang karena kalian udah tahu, karena saya terkenal. Tapi sebelum lanjut ke obrolan yang lebih intens, Bohe punya sesuatu yang pengen dipromosiin nggak? Semisal project Bohe, pekerjaan Bohe. Oke, mungkin lebih dari mungkin sampingan ya. Saya tuh selain dagang, saya itu kan dagang juga pasmina kerudung. Terus saya juga jam. Dan baru hari ini kayaknya saya mau jadi penjual ini akun ini Netflix. Oh Netflix iya. itu. Ya nanti bisa lah kalau saya udah ini kontak aja. Terus saya juga sibuknya main band juga kan, tahu lah. Ya itu kesibukan saya. Ai Bohe tuh bandnya lebih ke genre 90s ya. 90s, Musik 90s kan. ya musik 90s sampai 60s, 90s, terus teh ya dulu aja campuran gitu. American 90s diembat gak ya? 90s iya pasti. Yang Amerika diembat. Iya. Berarti yang kayak Nirvana kan 90s. yang Terus kalau musik ini diembat gak yang na 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 apa itu na ya? na 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 na. Orang nggak hafal liriknya, cuman orang hafal nadanya. Kayaknya harus tahu minimal bandnya lah. Bandnya ya. Soalnya luas banget kan itu kan ya. Iya, kan biasanya tiap band itu punya lagu yang familiar. Minimal satu, misalkan tahu kan Green Day tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ini lagunya kalau September selalu laku nih, Wake Me Up When September Ends. Oh terus? Nah itu, misal terus Nirvana tahu kan? Nirvana tahu bandnya, cuman lupa lagi dongnya. Smell Like Teen Spirit, nah itu kan. Oasis, ada satu. Oasis tuh, terus lanjut. Tahu. Oasis, terus Guns N' Roses kan? Nah itu kan Sweet Child lah, tahu pasti itu. Metallica tahu. Jadi tiap band tuh punya satu lagu yang dimana itu familiar lah, meskipun kita nggak ngefans gitu. Cuman dulu booming banget anjir kalau musik band gitu ya. Wah iya, Parah anjir. kan dulu tuh Paling mantep yang mana ya menurut ente? Entar dulu lah, itu obrolan yang lebih nanti ya. Tapi sebelum lanjut ke obrolan yang lebih intens, biar Dadan jelasin dulu peraturan di mini podcast Masa Lampau 19. Peraturan pertama tidak ada. Ya. Bebas sebebas-bebasnya. Boy mau ngomongin isu, ras, agama dan sebagainya, dipersilakan asalkan mempunyai responsibility di dalamnya. Oh iya. Yang kedua, apabila ada yang melanggar kebebasan, balik lagi ke peraturan pertama. Jadi purely sebebas-bebasnya, kita ngobrol kayak orang nongkrong aja ya. Ngalor tidur kesana kemari. Cuman di beberapa momen ada Dadan tegesin beberapa pertanyaan yang emang Dadan tanyain ke semua orang di kelas. Ya. Karena ya tujuannya kan dokumentasi juga ya. Iya. Lanjut semuanya, formalitas telah Dadan sampaikan, lanjut ke obrolan yang lebih intens bersama Babang Bohe. Nama lengkap Muhammad Zaki Ibrahim. Iya. Nah ngaran Instagramnya Bohemian. Enggak, itu Bohemian itu sebenarnya nama WA awalnya. Nama WA waktu pas banget masuk UIN. Waktu itu kenapa Bohemian Borjuis nama lengkapnya? Karena waktu itu kan lulus sekolah musim tuh namanya buklet lah. Nah kan ada vintage tema itu kan macam-macam lah, ada Bohemian tema itu. Waktu itu aku suka banget lah. Waktu lihat Bohemian keren banget gitu, maksudnya ya berwarna gitu. Nah kebetulan juga lagi suka Queen dong. Lagu Queen Bohemian Rhapsody tahu kan? Nah itu juga makanya waktu itu iseng lah ganti nama jadi Bohemian di WA itu. Nah kebetulan si Pipo yang manggil si Pipo pertama itu dia tuh Bohem. Dia nggak tahu kan nama asli, namanya nama WA tahu dia. Akhirnya semua orang ikutan manggil gitu. Iya. Karena di luar kelas Bohe itu dipanggil Jack kan kalau nggak salah. Tapi justru ada yang gitu, ada yang Bohe juga. Kadang ada yang nggak tahu nama asli. Waktu itu si Mujir kejadian. Si Mujir waktu itu ke San Mori kan ya. Ke San Mori. Nah kebetulan San Morinya bareng teman aku di sana gitu, Banjaran ketemu. Teman aku tuh tahu aku tuh KPI, dia juga KPI kan si Mujir tuh. Nanyain nama asli, tahu nggak
Muhammad Jaki Ibrahim, tahu si Jaki? Nggak tahu, Mujir nggak tahu. Aisyah. Siapa ya? Tapi kalau pas sebut Bohem tahu ya. Iya, kalau nama julukan tuh kadang lebih kuat ya. Iya. Pipo tuh orang-orang kebanyakan sedikit kenal nama Pipo. Iya. Dan aja tahu nama Pipo tuh pas podcast doang Muhammad Zulpan gitu ya. Kirain orang kayak Muhammad apa kayak gitu Iya. ya. Terus Uki juga. Uki. Muhammad Tajusuki kan. Jauh banget. Terus Ica, Nadia coba. Dari Risalah kayaknya ngambil kalau Ica. Risalah ya. Tapi emang sih kalau lihat KPI jauh-jauh panggilannya. Contoh nih, diangkat di kelas kita aja. Jul Fahmi kan apa? Ayeng. Ayam anjir dia jauh banget. Jauh banget ya. Fahmi Tosca. Terus kalau si Iyas gue panggilnya Ronald, si Iyas. Abah juga kan dia. Abah. Terus siapa lagi yang namanya aneh itu dari nama aslinya? Gebog juga. Gebog tuh. Gebog. Dari Zidan ke Gebog. Dari Gebog kita di mana? Jawaban dari Pipo pun itu di mana gitu? Asbabun nuzulnya kalau Al-Qur'an. Terus di kakak kelas kita juga banyak lah. Contohnya waktu itu kan saya dimentorin nama Abombom. Saya kira memang siapa namanya? Nanti Naupal, jauh kan? Jauh banget. Naupal kelas itu namanya Iya. Jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget kata. Kok bisa gitu? Iya, yang paling aneh mah itu yang ketua MJ kemarin. Oh iya. Podcast Kang Adi panggilnya Kang Noy. Kang Noy kayaknya waktu itu kalau kayaknya itu nggak julukan nama kecil semua deh, pas kecil gitu. Tapi ya. Dikasih iya, ada yang dari kecil, ada yang waktu kuliah. Kayak orang di rumah nggak ada yang kenal Dadan. Manggilnya siapa? Yayang. Oh, kayak teman berarti. Biasanya anak bungsu dipanggilnya Yayang. Aneh-aneh lah pokoknya gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan udah kenal lama nih ya. Iya. Nggak lama-lama juga sih. Lumayan 2 tahun dah. 2 tahun lah ya. Iya. Ente tuh siapa sih? Ente mendeskripsikan diri ente sebagai apa sih? Kayak ya sebenarnya apa ya, kalau dibilang deskripsi, ya aku tuh tadi introvert yang friendly sebenarnya, lebih ke emang introvert tapi friendly sih, tapi ya bisa berteman dengan semua orang gitu. Karena aku tipikal orang yang moderat, jadi bisa masuk semua sama siapa aja gitu di kelas pun bisa. Cuman kadang aku tuh introvert, emang awal-awal nggak pernah ngomong gitu. Waktu udah gak kenal baru bisa deket, bisa akrab kan. Is it ambivert kan? Bisa sih, kayaknya kan ada introvert dan extrovert. Ambivert tuh kayak pertengahan gitu. Kayaknya ada ke situ juga. Soalnya di kelas tuh ada juga yang ambivert, si Ilyas. Iya. Si Ilyas dia itu pas di podcast ngomong ambivert. Kekurangan sama kelebihannya unik sih. Kekurangannya itu pas nyampe di di tempat rame nih ya. Iya. Dia pengen sendirian kadang pengen hilang sendirian gitu. Tapi di sisi lain kalau terlalu sepi pengen rame-rame. Iya. Kalau orang introvert kan biasanya cari keramaian atau menghilangkan kesepian diri kan dengan beberapa media ya. Iya. Entah itu melalui cerita ke teman yang udah benar-benar deket dan punya trust ke masing-masing gitu ya. Iya. Cuman ya ambivert lebih beda sih. Iya. Mesti ke psikolog sih. Mesti tes apa tuh? Kayak gituan lah ya. Iya. Dan juga pas SMA dites. Ya wajar sih ya. Itu. Emang sih aku juga waktu itu waktu mulai berani itu waktu masuk ya SMA lah. Pokoknya emang pendiam, jarang ngomong gitu, disuruh pun malu gitu kan. Tapi sampai sekarang pun masih ada rasa grogi, rasa malu tuh bahkan hari ini. Tapi ngerasa nggak sih pas kuliah tuh kayak ngerasa lebih terbuka gitu skill. Iya nggak sih? Kayak pengen jor-joran aja gitu. Iya ya. Karena nggak tahu kenapa, mungkin kalau di sekolah itu agak ditekan dalam gimana ya, kalau aku itu agak bebas gitu kitanya, nggak banyak tekanan. Yang penting ya jadi diserahkan kepada kreasi kita mau gimana gitu ini. Soalnya kan udah lebih dewasa. Kalau udah kuliah, sedangkan kan dulu di sekolah juga banyak diatur oleh guru, kadang kakak kelas juga ikut ngatur. Lebih terkekang lah. Iya, orang tua apalagi kan. Tapi ketika udah kuliah tuh kayaknya ada kayak yang bebas gitu. Kita mau ngapain aja gitu. Cuman ya apa ya, tanggung jawab lebih gede juga. Iya sih Aja. Emang beberapa tahap ada yang bikin bebas, tapi di sisi lain secara sosial dikasih responsibility yang lebih lah ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan anak kelas KPIC Iya, iya. Banyak banget anaknya nih. Banyak Banget nih. Bingung nih ya, rantauan tuh aduh, tahu sendirilah. Tapi menurut Bohem ya, sebutin dong 5 orang yang Bohem kagumi beserta alasannya. Atau mau dadan dulu? Dadan dulu aja lah. Dadan dulu ya. Iya. Dadan paling kagum sama Bang Sadili. Sadili ya. Ya, Kenapa karena dia? berusia sudah lewat di antara kita semua, cuman masih punya tetap
keinginan untuk belajar gitu. Iya betul sih. Itu perlu api yang membara lebih di dalam hati. Yang kedua Dadan kagum sama abang Husna, kalau nggak abang Kotob dulu lah. Dia tahu sendiri lah agama yang sangat beda sama Dadan lah. Iya. Yang ketiga Dadan kagum sama Husna, dia akademisnya kental banget, niche-nya udah ketemu, niche dari kerjanya tuh udah ketemu gitu ya. Iya. Cuman tetap terbuka, hobinya juga udah nyambung banget sama Iya. segala macamnya gitu ya. Yang keempat Dadan senang satu paket nih ya, Ajrul Gebok Aidil. Mereka orang sosial banget Iya. Mereka bisa nyolong ke sana ke sini Ya, gitu. mereka Sedangkan Dadan aktif banget sih mereka di kegiatan apapun selalu ada aneh lah. anjir. KPI mau di KPI luar KPI pun kelihatan sering banget gitu. Emang aktif banget. Yang terakhir Dadan kagum sama Ninda, Yayas, kagum sama si Asa. Cewek-cewek Jauh. Iya, dari Iya. perantauan. Cewek tuh riskan loh bang ngerantau menurut Dadan ya. Iya pasti. Karena panik banget kos sana. Ya seketat kosan, come on lah, pasti ada aja yang niat jahat segala macam Pasti. cewek. Apalagi kan ya Cewek gitu ya. di lokasinya kita tahu lah. Iya. Di situ agak rawan kejahatan gitu. Bagaimana sih? Lanjut ya, kalau boleh siapa? Kalau aku pertama mungkin Husna. Kenapa Husna? Karena sejak awal dia itu kelihatan banget cerdas, dia itu orangnya rapi dan tugas dia on time. Dia bukan beban kelompok. Justru dia yang nge-carry kelompok justru. Terus dia tuh emang terbuka lah. Makanya sering banget main ke kosan dia waktu masih ngekos. Dia itu Berdua sering banget lah ya. sering banget lah tugas nanyain, dia ya terbuka aja, sabar gitu ngajarin gini. Dan dia juga di sisi lain nyata dia ya kalau main game sama lah kayak aku, tapi kok bisa akademisnya bisa bagus gitu. Dengan aku ya bisa seimbang, merasa jauh lah. Yang kedua sih kagum sama siapa ya? Kagum sama Jang Nandi sih, salut dia tuh. Wah, iya. Anjir gue lupa sebutin ya. Tapi lanjut. Iya, kenapa? Yang pertama dia itu rajin. Karena bukan faktor dekat rumah saja, dia itu Emang disiplin banget. disiplin. Dia itu ya setelan rapi lah, rambut gak pernah aneh-aneh. Dia rambut anak sekolah banget, anak OSIS banget itu kelihatan. Makanya ya dikasih tugas apapun sanggup aja gitu dia. Dia kayaknya paling pantas disebut raja disiplin di kelasnya. Iya, On time banget gitu. on time dari offline dan online pun. Keren. Lanjut. Iya, baru 2 orang ya tadi. Yang ketiga sebenarnya siapa ya? Yang ketiga Dandi karena apa ya? Dan dibule. Iya. Ya karena apa sih ya, tahulah dia teman dekat, terus dia tuh kayak orangnya tuh terbuka banget, dia tuh sabar banget, dan dia tuh yang selalunya bisa hijrah. Kan tahu dia masa lalunya kan waktu pernah di podcast kan aku juga nonton. Dia itu kan Ya sama-sama anak hardcore lah. Anak anak pang waktu itu kan sadar, dan akhirnya justru gini kelebihannya orang yang pernah terjerumus, ketika dia berhijrah bertaubat, dia akan lebih serius daripada orang yang tidak pernah terjerumus sama sekali. Ya kata-katanya sahabat Nabi kan kalau misalnya. Yang mana tuh? Gak tahu siapa gitu. Udah pernah Oh pernah. Itu orang nggak tahu ya. Tapi bagus lah kalau sesuai. Frekuensi lah ya. Iya. Lanjut. Yang keempat sih Emang tar dulu ya. Emang orang aku sih terjerumus terus bangkit lagi tuh lebih susah banget anjir. iya. Susah banget kan? Iya. Tahu sendiri lah. Lanjut ya. Yang keempat waktu itu udah nyiapin sih sebenarnya, tapi kan sering banget tuh nonton podcast. Selapa udah siapin jawabannya, tapi yang keempat siapa? Soalnya bukan nggak ada, justru karena yang aku kagumi bukan sekedar 5. Jadi aku kadang siapa sih yang harus sebutin gitu. Yang keempat mungkin Hotob ya. Hotob karena dia lain tahfidz, dia juga bahasa Arab, tapi dia juga nyambung loh kalau misalkan ngomongin politik, ngomongin meme, dia kok bisa gitu. Harusnya biasanya orang itu orang yang belajar agamanya dalam kadang kurang apa ya istilahnya. Kuper lah ya. Kuper, yang kedua kurang update, dan ketiga itu nggak fleksibel gitu. Dia tuh super frekuensi banget. Tapi jujur kalau sama Hotob, meskipun kita sama orang Bandung, aku tuh melarang Hotob loh ngomong bahasa Sunda, melarang dia. Karena itu dia lama di Jawa. Iya, jadi kok aneh gitu dengernya. Hotob jangan ngomong bahasa Sunda. Jadi strike dia, nggak boleh itu bahasa Sunda. Yang terakhir siapa ya? Yang terakhir kalau orang ya ini saking bukan nggak ada, saking Banyak. ya betul banyak kan, ada banget. Juga mau nyebutin 5 berapa orang tuh? Banyak banget. Banyak sih. Ya yang kelima siapa?
saking banyaknya. Jadi Cewek dong sebutnya. cewek itu siapa aja tuh aku lupa. Mbak. Ya, Ninda. Nida, Asa, Yayas. Naurel dong. Nurel. Terus siapa lagi ya? Yaya sih. Dia orangnya rajin banget ya waktu itu juga kan. Sekelompok dia bisa mengerjakan ya kayak Husna lah, dia itu sebenarnya 11-12. Dari ceweknya Yayas itu ya yang pertama on time banget, terus dalam mengerjakan tugas dia selalu mengerjakan yang terbaik kan. Kalau aku jujur asal-asalan lah, yang penting beres. Kalau Yayas enak, pasti ini agak bagus nih, Rangkanya ada lah ya. iya. Dalam dia mungkin ya udahlah, suka bilang gini, udahlah kalau PowerPoint makalah aku aja gitu. Kadang gak apa-apa, waktu itu kan sekelompok juga, jadi gak apa-apa Yayas aja, tapi untuk presentasi biarin aku lah katanya. Ya itu sih 5 orang yang mungkin sebenarnya gak bisa sebutin satu persatu karena harus 5, jadi bukan berarti gak kagum. Pasti saya lihat banyak sekali ya hal-hal yang belajar dari anak-anak KP itu banyak banget sih sebenarnya. Cuman karena mungkin waktu gak bisa sebutin satu-satu sih. Kalau itu ya segitu aja lah kalau 5 orang. Mantap, emang complicated sih. Kita nggak bisa sebutin semuanya saking banyaknya. Cuman mungkin ini yang terdekat di antara kita dan yang paling relate di antara kita. Buat lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Anjir, suara motor racing. Ki kedenger juga ya? Kan dekat so. Oh, dekat. Itu ya jalan itu. Jalan. Ya. Sama Kayora sama Ajrul Ki. Pas bikin podcast di Sufi tau di nggak? Sufi ya. Yang di Sufi Di jalan kan. Banyak motor. Anjir, itu malam-malam jam berapa ya? Mau jam 12 Hah? Kira jam 7 kira itu. Enggak lah, baru Malam, pulang. Tapi Malam, baru. soalnya gak rame gitu. Kira jam 7. Orang sengaja malam banget ya biar ada sepi maksud orang teh. Padahal nambah malam malah nambah ramai. Malah nambah malam emang pengunjungnya sepi, cuma motor racing Motor, berkeliaran di semua. motor racing keluar Tambah semua. Win kan gini kan ya, Iya. cornernya. Waduh, the best banget. Jangan tuh si Mujir tuh. Ini beneran sih biar ngetag orang dong. Mantap. Buat Anda pengguna knalpot racing kita nggak ngelarang, cuman ya mikir-mikir dikit lah, jangan Iya. terlalu ngeruber banget di jalan utama. Iya. Biasa-biasa aja lah ya. Mungkin menurut orang ya itu kalangan remaja SMA sih. Iya. Ada orang juga ngalamin dulu gitu. Epo pakai Epo. Jadinya gitu sih. Buat lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan punya peta masing-masing dalam hidup ya. Iya. Kalau boleh nih 5 tahun ke depan mau ngapain atau cita-citanya apa terserah boleh. Kalau cita-cita sebenarnya apa ya? Banyak sih kalau cita-cita. Ada cita-cita secara profesi. Ada cita-cita yang benar-benar ini tuh bukan profesi tapi Dari hati. dari hati lah. Contohnya misalkan semua orang punya cita-cita yang sama nih, bukan profesi kayak tujuan atau target hidup misalkan dikajikan orang tua. Itu pastilah. Yang kedua mungkin pencapaian akhirat nih. Ya ini yang agak berat jujur. Meskipun saya tidak tahu kan mati kapan, tapi ya sekarang agak berbenah-benah lah dalam ibadah, terutama sholat. Ternyata waktu dievaluasi baca-baca hadis masih jauh banget. Kayak lihat aku tuh kan kadang takbir, ternyata takbir tuh begini ukurannya, ternyata segini, ternyata terus ada yang segini, yang betul itu, terus Macam-macam lah ya. macam-macam. Ternyata banyak aku yang melakukan gerakan dan bacaan gak sesuai dengan hadis asli gitu. Nah itu Jadi ritmenya gak nemu gitu. gak nemu. Baru-baru sekarang ternyata begini yang betul tuh. Dulu tuh ya asal sholat aja lah, asal yang penting udah. Sekarang ternyata nggak bisa gitu karena takutnya ini resikonya kadang diterima atau enggak gitu. Terus sholat juga biasanya kalau ritmenya nemu ya hidupnya lebih rileks. Iya, Karena tumak nina kan termasuk rukunnya. termasuk rukun yang wajib malah. Wajib malah. Itu jarang diperhatiin sama kita waktu kecil. Wajar lah. Wajib atau kecil ya. Iya, iya. Sholat karena tuntutan bukan karena kemauan ya. Iya, waktu Ya, kecil. pas udah sadar dewasa, tumanina tuh segede itu manfaatnya. Kaget kadang pas ngelakuin tumanina. Pasti Enak banget. Enak banget. Enak banget ya. Apalagi waktu tengah malam tuh kan kerasa gitu, lebih bisa untuk tumanina daripada siang kadang kan. Sebenarnya sholat subuh tuh tumanina lebih terasa. Karena kita masih kosong banget ya. Iya. Iya kan? Sama kayak sholat malam lah. Lanjut ya. Waktu cita-cita tadi ya lu ke profesi, sebenarnya aku tuh yang pertama pengen jadi pengusaha ya kayak bos itu. Yang kedua memang aku tuh suka berkarya menulis. Aku tuh pengen udah nerbitkan buku untuk 5 tahun ke depan. Entah buku baik buku yang berbau agama atau berbau pemikiran atau ya
buku tentang musik gitu kan. Aku ya selain usahain jadi musisi, sebenarnya bukan musisi tapi lebih seniman pencipta lagu lah. Soalnya kan nah ini dia kelemahan musisi sekarang itu, ketika ada musisi lain ciptakan lagu, kita ini bukan menyanyi dengan lagu ciptaan tapi nge-cover. Kayak Via Valen gitu kan, kali koploy kan. Nah itu kelemahan musisi sekarang. Makanya kemarin kan di masalah cover lagu, masalah ini kan dibahas gitu, sampai kalau nggak izin cover lagu, kita digugat ratusan juta kan, penjara. Nah ini dia, makanya aku itu memang disitulah aku sadar, oh ternyata yang namanya seorang musisi itu harus punya karya orisinil. Beda lah, ada musisi, ada anak band itu ya paling main lagu cover yang lagu-lagu dulu atau lagu idolanya, tapi musisi itu bener-bener pure dari diri sendiri. Iya, lalu dia tuh mendengar musik-musik, lalu dia pun mengolahnya dengan ciptakan lagu dari aransemen maupun lirik. Itu pasti hasil mendengar lagu yang sebelumnya udah ada gitu. Berarti biasanya sumbernya kreativitas tuh. Iya pasti. Memang mesti biasa terus menerus ya. Terus nggak boleh ada lengah gitu. Ya karena kalau nggak biasa, yang pertama kita akan salah saing sih, lupa lagi gitu. Dan lupa lagi masih gampang lah. Kalau itu semua hal, nggak cuman musik aja, tapi hal yang lain pun pasti kalau nggak diasah dan terus diulang pasti akan lupa lah dengan sendirinya. Berarti 5 tahun ke depan secara profesi hati pengennya ngebahagiain orang tua dan bagusin amal terus menerus sampai mati gitu. Cuman secara profesi duniawi, Bohep pengen jadi seniman, Boy juga pengen jadi pengusaha atau entrepreneur. Iya. Banyak juga ya. Banyak lah pasti. Satu doang kalau udah kecapai mau ngapain gitu kan. Kurang pernah ya tanya ke salah satu anak kelas, 5 tahun ke depan mau ngapain? Ya jawab simpel banget, kurang pengen berbagi ilmu ke pelosok-pelosok Indonesia. Oh itu tahu tuh aku siapa tuh kan? Tahu ya. Itu kan sederhana ya, cuman ngetuk hati lah. Ya itu nggak semua orang punya pikiran kayak gitu, dan semua orang bisa dipolintir itu untuk itu gitu. Soalnya kan hati yang pertama, ilmu pun harus punya bekal yang lebih, berarti dari sekarang udah prepare pasti dia itu. Yaitu gimana ya, bagusnya ilmu itu bukan untuk dunia doang gitu, jadi jariah lah, karena termasuk amalan yang kita itu tidak akan terputus. Terus top up pahala. Jadi kita udah mati tapi pahala masih top up terus dari amalan ilmu yang bermanfaat kan. Iya bagus sih, aku mendukung. Gak apa santai. Tadi kan Dada nanya soal Boy siapa. Iya. Nanya anak kelas yang paling kagumi siapa. Terus 5 tahun ke depan mau jadi apa. Ini pertanyaan simpel banget sih ya. Iya. Ente udah nemu jati diri belum? Belum sih, tapi kalau jati nama udah. Benar sih, itu salah. Jadi diri masih cari-cari lah jujur, karena aku tuh dominan di mana sih kalau belajar sesuatu. Karena memang di dalam tes psikologi pun ternyata aku tuh orangnya tipikal in the middle. Jadi gak ada yang dominan, di tengah semua isinya. Aku tuh bingung nih potensi aku di mana gitu, sampai bingung kali nih kalau di tengah semua. Karena gini, ternyata aku baru nyadar gitu. Ternyata dalam kartu Remi itu kan, kata Ihsan Afeni, seorang konten kreator, dia juga orang KPI loh di Lampung. Tipikal orang itu ada 2. Yang pertama yaitu King ini ahli dalam satu bidang, ahli banget, maestro banget lah, expert lah ya. Ya, tapi ada juga yang Jack. Kayak aku Jack nih, sama namanya dan tipikalnya sama. Dia ini gak ahli-ahli banget sebenarnya dalam satu bidang, tapi agak multi talent orangnya. Segala hal masuk, segala hal bisa. Tapi kalau dibilang dibandingkan dengan orang yang tipikal King, dia kalah gitu. Jauh. Iya. Expert beda sama pengguna ilmu biasa. Iya. Emang gitu sih kalau dalam dunia pekerjaan ya. Sama diri sendiri juga bingung. Dan tanya ke cewek di podcast, rata-rata belum nemu cewek. Tapi kalau cowok udah tuh. Cowok rata-rata nemu. Ente termasuk yang belum nemu. Terus Kang Oyun juga belum ternyata. Kang Oyun belum. Sumpah. Belum. Aneh kan ya, cuman itulah. Jadi hidup kan ritmenya beda-beda. Gue nggak bisa maksain Boy buat masa belum nemu, nggak bisa gitu juga. Iya juga. Karena justru proses penemuan jati diri itu bukan hanya manisnya doang yang diambil, yang dihitung, tapi pahitnya juga. Dan emang mesti tiap orang tuh ngerasain diri sendiri. Enggak, kalau bisa mah jangan kasih teguran. Iya. Ya teguran tuh ya wajib lah. Wajib, tapi wajar aja lah. Wajar aja lah.
kita nggak bisa bikin patokan yang pasti ya, semoga aja nemu lah. Iya. Semoga aja Sebenarnya nemu enggak, sepertinya. kalau dibilang nggak nemu juga enggak sih, agak ada pencerahan lah. Masih mencari lah ya. Masih mencari, tapi udah mengerucut lah. Dalam arti kan dulu tuh bener-bener apa sih jati diriku, ternyata kan semakin sini agak menemukan gitu, oh di sini ternyata. Tapi masih belum seperti orang lain gitu. Masih ada secerca harapan. Ini baru ketemu lah sedikit. Ada anak kelas kalau yang ditanya jati dirinya siapa, gue budak Tuhan, gak ada aneh. Keren banget kan, sastra banget kan. Ya kita orang kan mana belum nyampe kayak gituan. Iya. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ente kan senang musik-musik band 90s, 80s, Iya. 70s dan sebagainya. Yang paling enak, yang paling direkomendasiin buat anak-anak kelas apa ya? Kalau orang dulu ya. Iya. Orang dulu tuh orang sebenarnya nggak terlalu suka band-band kayak gituan, cuman dulu pas di Indramayu emang referensinya teman-teman orang dulu musiknya di band-band yang mungkin zaman sekarang bilang jadul. Iya, jadul. Kita zaman kecil senangnya Avenged tau kan? Itu aku banget. Aku tuh Avenged sampai sekarang loh. Udah 9 tahun sampai Avenged. Dan suka Avenged juga ternyata. Wah dulu anak-anak kecil zaman dulu nggak tahu Avenged, nggak berteman bro. Iya. Artinya nggak bukan anak sosial lah ya. Terus kalau sekarang ya yang Dadan rekomendasiin musik 90s yang kalau bisa mah bandnya udah meninggal semua orangnya gitu ya. Tapi ada lah sisa-sisa paling, Sisa-sisa kalau masih mereka ada semua ya. belum ada sih. Paling itu sih ya, yang The Beatles sama Guns N' Roses. Ternyata Kalau sih. yang nyanyiin Hotel California itu Itu Eagles. Eagles ya. Iya. Itu ngena banget sih. Emang Guns N' Roses yang paling Dadan kagumi dari sisi Nah, itu kreatifnya. dia justru Dia bikin melodinya sederhana, cuma nempel di otak kayak yang Itu teng nong neng nong neng nong neng. kelebihan Slash lah itulah. Karena aku tuh pertama denger musik rock itu lagu itu Iya kan? yang Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Permainan Slash-nya itu loh. Dan yakin ya setiap orang yang belajar gitar kalau mau intens belajar melodinya yang Guns N' Roses bisa sih. Bisa. Hanya saja kan yang belum tentu semua orang mau, cuman menurut Dadan ya paling nempel Guns N' Roses. Iya. Gak tau kenapa, sederhana banget ya, cuman nyambung gitu ya, nempel Iya. banget di otak. Dan yang kalau bisa itu keren loh gitu loh. Iya, Karena keren. dari Keren wah, kan? bangga Terus, banget. tapi kalau orang bawain itu katanya keren, padahal sederhana banget kan, Iya. melodinya teng nong neng nong neng nong neng gitu gitu mulu kan. Iya. Ya gila keren banget nih orang, apa bikinnya pas lagi makan narkoba gitu. Tapi emang sih kalau bilang Iya kan? narkoba ya musisi itu ya terutama Ada aja ya. rock aja pastilah ada aja, tapi nggak semua juga sih. Cuman kalau dari segi musik rock yang zaman sekarang, Dadan paling rekomendasiin Slipknot sih. Bukan Slipknot. rekomendasiin sih, cuman yang Dan senengin. Oh, Slipknot. Karena Slipknot kalau konser berutannya nggak belah. Menurut Dadan ya. Ya. Pisahin kanan, pisahin kanan, pisahin kiri, pisahin Oh, kiri. gitu lah. Siap-siap. Korea. Jebret gitu. Pogo Karena keren itu banget sih. Slipknot itu paling suka perkusi sebenarnya sih, karena ada 4 pemain. Yang pertama drummer, yang kedua pemain snare, terus apalagi ya itu waktu itu kan ada Joe Jordison yang baru meninggal kemarin tuh. Drummer yang Slipknot dulu kan sekarang Jay Weinberg. Terus Soundcran yang badut tuh kan topengnya si Sound tuh pemain snare. Kalau aku tuh punya topeng yang hidungnya mancung tuh. Slipknot tuh namanya si Chris Pehan. Anjir. Karena aku tuh Apa emang ini? sebenarnya dulu meta banget lah waktu zaman sekolah, karena anti yang pop, anti banget. Tapi sekarang Aneh. agak berbalik gitu anehnya. Orang justru malah mulai berubah ke musik pop tuh pas kelas 2 SMA ya. Gak tau kenapa ya. Asalnya apa tuh? Dari apa yang Asalnya apa aja ngikutin teman yang musik. Ya ya. Kalau temen ngikutin Endang Sukamti, SID, Guns N' Roses, Ya. Avenged. Ya, cuman kebanyakan lebih ke band. Cuman kalau kelas 2 SMA semenjak kelas 2 SMA naik, malah lebih ke musik pop yang mellow. Indonesia atau Indonesia, luar negeri sih. Cat. Tapi yang itu musisinya solo atau Solo. Kebanyakan. Siapa sih kesukaannya? Kalau dari luar negeri itu Ed Sheeran. Ed Sheeran. Oh sama berarti Ed Sheeran. Baby ya. Nah, till 70. Oh, itu lagu yang ada hantunya itu kalau nggak salah. Nah terus kalau Indonesianya itu banyak sih kalau disebutin. Ya paling Rizky Febian lah. Mana Febian. ada aku cuek. Itu enak banget sih ya. Kalau sore-sore gitu ya. Iya. Sambil ya enak lah. Emang sih Enaknya. keren banget. Tapi jujur Melodinya ketika nemu loh ya mereka. lagu ini Febian tuh apa sih yang penantian apa Sempurna. Berharga. berharga lah itu awalnya ngira tuh lagu barat loh. Pas tahu Febian kok Indonesia ternyata beda banget gitu. Cuman kalau rekomendasi boy siapa? Tapi dulu ya. Kalau ceweknya ya. Dadan kalau cewek Dadan gue cewek-cewek gue seneng musik metal. Rekomendasinya apa ya? Dadan Linkin Park aja lah.
Linkin Park. Ya tapi yang dulu, yang vokalisnya udah meninggal kan? Iya, si Chester tuh. Itu musiknya All I Know, keren banget sih. Keren banget, enak banget, keren banget. Ya kan? Tapi emang gini, Linkin Park itu emang kalau kita main gitar gitu-gitu aja permainannya, tapi kalau going home mereka itu kayak beda gitu. Beda ya. Itu efeknya ya. Efeknya dapat ya. Iya. Efek dia yang musik rock lain masih mainin musik ya instrumental biasa ya. Iya. Padahal udah tambahin efek DJ gitu. Ya DJ itu ya justru itulah baru apa ya ciri khas Linkin Park itu di situ. Di sisi lain itu rap, si mixin adanya. Dia tuh di sisi lain punya DJ juga kan. Di sisi Mantap lain ya. rock alternatif yang Rock pop sih jatuhnya ya. Iya kan? iya, Iya kan rock pop ya. Tapi kalau boy siapa ya? apanya? Rekomendasi band 90s, band Main apa? 90s. Kalau 90s sebenarnya kalau band sebenarnya sih beda-beda sih. Aku rekomendasiin tadi GNR juga, terus Oasis enggak sih, enggak terlalu. Kalau aku Green Day lah, Green Day lah. Karena Green Day itu emang punk tapi kalau lagunya mellow itu kayak pop banget gitu. Tapi kalau Indonesia nih, paling suka kalau Indonesia musisi Melly Goeslaw. Nah, Melly Goeslaw tuh yang nyanyinya. Ntar dulu, salah satu lagu Melly Goeslaw siapa Ki? Ini yang Lagu ini Apa lagi? Ada liriknya. banyak tuh lagu apa ya? Yang paling Lagu yang ibu, oh bunda, Bunda. Nah itu Ada dia, gila keren sih. keren banget sih karena tiap Nyuruh banget dia. dia udah dari 90-an. Terus lagu itu yang pergi ke sekolah itu apa tuh? Ini Yang mana sih? tas di pundak. Nah itu lagu itu kan Melly Goeslaw juga ternyata baru tahu. Banyak sih Melly Goeslaw kenapa paling keren lah Kalau kalau Dadan dia levelnya udah sama Iwan Fals sih. ya karena senior sih. Iya kan? Kalau ya pencipta lagu paling suka sih aku Ahmad Dhani sama Melly Goeslaw karena keren banget. Beda ya ritmenya ya? Beda gitu. Ini karena migurnya ke siapa nggak tahu sih kalau Melly Goeslaw, tapi Ahmad Dhani itu Queen Freddie Mercury lah tahu. Figurnya ke situ kelihatannya. Iya, Gitu. iya. Lanjut ya. Nah, tadi kan yang kalau rekomendasi dalam negeri Melly Goeslaw sama Dani. Ya. Cuman kalau dari luar negeri Itu ya pasti lah. ini Aku tuh Queen, The Beatles paling dominan lagunya, tapi kalau lagu-lagu band lain itu gak semua. Jadi contoh nih tadi kan Hotel California itu Eagles taunya itu doang sebenarnya. Iya. Yang lain tahu nggak tahu katanya. Terus kalau ditanya Nirvana taunya itu doang dong, yang Smell Like Teen Spirit doang. Yang lain nggak tahu. Terus John Lennon ente main nggak? John Lennon sebenarnya John Lennon Orang kan nggak main. ada John Lennon itu lagu sebenarnya tipikal musisi yang gak melodi sih. Jadi John Lennon itu lebih ke liriknya loh. Liriknya itu lebih sastra. Tapi kalau Lyrical ya? melodinya itu justru partnernya di The Beatles, Paul McCartney. Nah, paling aku suka tuh Paul McCartney sama George Harrison. Karena apa ya? Dia tuh paling jago jualan lagu lah. Lagunya tiap tahun pasti enak gitu. Dari tahun 62 sampai sekarang tahun 2021 dong. Dia ciptain lagu. Gila banget 60 tahun loh, itu jarang lah sampai konsisten gitu. Udah expert sih itu. Iya, karena Tapi lanjut ya. Iya. Kalau tadi kan dari sisi ya musisi dari Iya. sisi dunianya. Kalau dari sisi agamanya nih, Ustadz bukan Ustadz ya. apa? Tipe ceramah yang paling ente rekomendasiin buat para pemula-pemula ya gimana ya? Pemula Karena Dadan suka bingung ya. dia karena gini nih, untuk Paling pemula. karena Nataki Dadan. Nah, kalau untuk sebenarnya untuk akhlak, untuk reminder self sih, anak taki ya sama set epi ya untuk hijrah lah. Tapi untuk tingkat selanjutnya sebenarnya kan kita ini lagi apa ya di YouTube itu perang apa ya kayak perang fikih lah. Kayak ini haram, kayak ini haram ini enggaknya. Justru kalau aku tuh lihat dulu sih metode, karena kuncinya kita paham agama itu belajar metode. Justru karena tiap orang beda-beda nih, ada Muhammadiyah, NU, Persi, Salafi. Tapi yang paling direkomendasiin siapa Ustaz? Buat para pemula lah yang baru mau hijrah gitu. Mau hijrah, tapi untuk akhlak atau fikih atau gimana nih? Komplit dah. Bebas mau 5 mau berapa terserah ente. Karena tiap ustadz tuh beda lah coraknya. Contoh nih, Ustadz Epi sama Ustadz Hanataki itu untuk Iya. pemula gitu. Baru Enak ya? hijrah, enak ini akhlak. Oh, kalau untuk fikih banyak sebenarnya. Kalau bahasa lama. Salam Ustadz Abdul Somad, untuk Somad. dari NU-nya ada Adi Daya. Tapi aku tuh Gus Baha ya. ya Gus Baha. Tapi aku tuh kalau untuk fikih nggak ke mereka justru. Ada channel pesantren lah di Bandung gitu. Oh, ente punya guru sendiri ya. Namanya Tasdibul Wasiah. Oh, Untuk fikih, itu untuk fikih. Hmm. Karena apa ya? Karena memang
langsung belajar kepada kitabnya langsung dan sanadnya pun nyambung. Intinya mereka lebih ngasih rinciannya lah. Ustadz Iya. yang lain juga ngasih, cuman kadang mereka ngasih produk jadinya kepada masyarakat umum Iya. biar lebih gampang dimakan. Iya, tapi kalau Ustadz Kalau mah tahapan beda lagi. ini ya. beda lagi karena Beda lagi. harus paham alatnya gitu. Oh, iya, iya. Bahasa Arabnya pun harus bisa, jadi kakunya oh ini ternyata paham, oh gini. Ternyata ya gak sembarangan dalam menentukan hukum, itu lebih Ketat lah ya. ketat banget gitu. Gak Kayak gitu. hadis pun gak samain hadis, karena hadis pun diseleksi dulu yang yang mana nih. Iya, iya. Karena kadang ya gak jarang juga sih Banyak ya, penyebaran hadis yang palsu. Kita kan hidup nggak di bawah terus, Ya. nggak di atas terus juga, nggak flat juga kan. Iya, Terus enggak. menerus. Tapi titik terendah hidup ente tuh pada saat kapan ya? Pada saat sebenarnya waktu apa ya, kalau nggak salah tahun kemarin sih, ya waktu pertama kali paham lagi agama, tuh belajar lagi setelah sekian lama. Emang dulu belajar tapi gak serius, dalam arti ya sekedar wawasan aja lah, buat nilai aja lah. Sekarang setelah kita nih keluar sekolah kan lebih paham kehidupan. Saat di situ aku baru nyadar, aku nyari-nyari seorang guru yang mana bisa mengajarkan apa ya, dari A sampai Z gitu. Kehidupan ternyata begini loh. Nah dari situ aku belajar kepada guru yang mana guru itu memang aku pun kalau gak belajar, untung aja aku bertemu dengan seorang guru, sangat beruntung sekali sih, ditakdirkan oleh Allah gitu bertemu dengan beliau. Karena berubah banget lah hidup aku yang asalnya tadi asal-asalan, ternyata oh begini, ada aturan-aturan yang ternyata kita ini nggak tahu loh, banyak yang nggak tahu. Dan disitulah aku menemukan sih apa ya, titik pencerahan hidup lah untuk yang dia akan datang sih. Iya sih. Berarti titik terendah hidupnya pada saat dia udah agama, titik terendah hidupnya titik baliknya Iya. itu pada saat mendekatkan diri kepada agama lagi. Ya Banyak anak kelas kayak gitu. banyak nih tegas. Ya. Kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Enggak, boy sekalinya jawab dua pertanyaan ya. tadi mau ngejawab titik semangat baliknya, ternyata udah dijawab juga. Oh iya udah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa ya? Tadi kan udah bahas musik rock juga, bahas anak kelas juga, kepribadian juga udah. Bahas apa ya? Tadi orang tuh punya banyak pertanyaan. Oh iya, masalah kuliah nih. Oh iya. Ente jelasin dong kenapa ente ngambil cuti dong. Oh gini, sebenarnya Yang cerita-detailnya ya. Belum Memang- ente di bawah tower gitu, aku jelasin. itu anak-anak emang nanyain gitu waktu. Enggak, itu loh kadang ada beberapa salah persepsi antara dosen dan mahasiswa yang kalau kita sebut Pak sinyalnya jelek, dosennya nggak percaya karena mungkin jaringan 3D kita tuh sejauh barat udah bagus gitu ya. Iya. Padahal kan ada beberapa faktor yang bikin kita mati beberapa jenak gitu ya, beberapa waktu dalam segi sinyal. UIN aja kadang IM3 tuh ada atau tidak karena Oh. ketutupan gedung kan. Iya. Aku tuh waktu di Kadang- kelas aja Iya. jarang sinyal. Hal-hal kecil kayak begini tuh biasanya diketahui oleh para pengguna yang biasa sering. Makanya dosen kan biasanya pakai wifi, kalau nggak pakai provider yang udah bener-bener approve gitu ya. Iya. Beda sama kita yang ngirit ya. Kasih tahu dong kenapa ente kuliah yang ngambil cuti gitu. Sebenarnya waktu semester 3, nah ini semester 2 kan udah mulai online nih. Cuman waktu itu masih bisa lah terkendali dan bisa aku pun mengatasinya. Tapi udah semester 3 jarang. Bahkan dadang PG jurnalistik waktu itu kalau nggak salah. Sampai 3 kali pertemuan pertama nggak hadir lah aku waktu itu. Jurnalis, bukan jurnalistik kayaknya. Iya, apa? Komunikasi massa. Bukan. Yang Bu Betty siapa sih, Ki? Bu Betty. Siapa? Psikologi. Oh, psikom. Psikom kan? Psikom ya, aku nggak hadir loh sampai 3 kali di awal, kan itu harusnya nggak boleh. Karena waktu itu aku jarang banget nge-zoom. Waktu itu kan ada acara, kalau nggak acara lagi di jalan. Ente tuh sempat masuk keluar lagi kalau nggak salah. Pas itu teh. Apa? Yang via Zoom Psikom. Oh, iya. Kalau nggak Pernah. salah. Iya kan? Beberapa kali masuk keluar lagi. Nah itu justru karena di rumahku tuh pas banget nih rumah. Ini tiang listrik sutet, yang gede 2. Bahkan siapa Iki juga sih, Iki kalau masalah sinyalnya nggak ada waktu ke rumah. Nggak ada. Telkomsel nggak ada. Sampai Telkomsel tuh itu. Tapi keluarga ente dapat tunjangan nggak dari sutet itu? Kalau nggak salah nggak sampai sekarang. Karena dia dapat ya seharusnya. Banyak. Harusnya dapat. Iya sih, pokoknya kan nggak, kalau nggak sutet biasanya tower yang Telkomsel itu kan ganggu ke TV biasanya. Iya.
Emang Harusnya emang apes banget ya gitu. Jatuhnya apes banget ya. Apes banget. Habis banget sih kalau bilang, tapi ya Berarti kalau banjir mesti keluar dong iya. di kawasan itu. Berapa meter jangkauannya perkiraan? Tapi kalau untuk sinyal bagus sampai 3 kilo lah. Agak turun dulu. Agak turun dulu ke daerah bawah gitu. Bawah. Soalnya pas ke atas kok jadi gini. Dilemanya gitu kalau sinyal teh. Iya. Indonesia masih rada itu. Tahu nggak ente yang 4G LTE? Oh, iya, yang Tahu kan? 4G. Iya, iya. Itu sebenarnya bukan 4G murni, itu 3,5G kalau enggak 3,7G. Pantesan waktu. LTE makanya disebut LTE Oh, itu. Iya, antara jarak anak 3 ke 4. Oh, arti itu baru tahu. Itu. 3 ente lebih tinggi dari 4. Ya, Kirain kirain itu terlalu pas. ngebet, atau terlalu pas. ngebet ngikutin luar negeri. Iya, Padahal soalnya masih belum rata. Ketipu iklan sih, iklan cepet banget download Play Store tuh. Pas pertama kali beli 4G Smart Prime waktu gak salah ya. Download aplikasi kok lama banget, sama aja nih kayak yang dulu. Emang. Ternyata belum 4G sempurna. Berarti ente gara-gara sutet sinyal terganggu, kuliah terganggu. Selain sutet, rasa malas pun. Nah ini dia, rasa malas pun pasti ada, tapi campuran sih, banyak faktor lah yang kadang aku di situlah aku agak apa ya, karena aku tuh jujur kadang sih kalau waktu pertama kali masuk UIN, niat kuliah itu apa sih? Dan sendiri pengen nerusin minat dan bakat aja. Asah. ya ya Kalau boleh apa? sebenarnya aku itu, tapi lebih ke yang pertama sih, nyari relasi baru lah kan. Iya sih. Banyak banget. Yang kedua, mengamati lingkungan yang heterogen banget sih. Tahu kan kita ini kampus tuh unik nih guys, UIN tuh kelihatannya sama ya, kayak homogen gitu. Padahal mah wah, padahal di dalamnya Waduh, heterogen jangankan sekali. sekampus, sekelas juga kan latar belakangnya macam-macam. Iya. Nah itu dia, disitulah aku banyak belajar banget waktu offline lah, waktu semester 1. Oh ternyata disinilah aku itu pengen mendalami sosialnya, filsafat humanismenya justru. Nah ketika daring ini untuk mengetahui, untuk apa ya, meriset hal itu gak bisa, susah. Iya sih. Sampai sekarang kan masih daring, di sinilah aku agak yang tujuan aku tuh gak tercapai gitu. Tapi ente mau masuk lagi nggak? Awalnya tadi mau masuk lagi, cuman sadar karena aku tuh kalau ngerjain tugas harus sama teman-teman terus. Oh, I see. Tapi ente nungguin offline? Hah? Nungguin offline? Ya sebenarnya harusnya sih aku tuh ke kampus kembali. Kan untuk waktu itu pernah ke kampus ngobrol sama ketua jurusan dan ngobrol mengenai gimana sih aku tuh bagusnya gitu, cuti atau enggak. Dan aku pun waktu itu udah gak ada gairah sih, karena jujur aku tuh gairah kuliah tuh bisa bilang mati, tapi gairah belajar enggak. I see. Kuliah itu, karena aku tuh kuliah itu bukan tujuan sebenarnya, tapi cuma jadi perantara untuk apa ya, belajar di masa depan, untuk persiapan aja lah. Karena masih banyak banget jalur lain gitu. Bahkan kalau bisa dibilang kerja pun itu belajar sebenarnya, tapi lebih ke prakteknya dominan. Kalau kuliah kan teori-teori banyakan tuh. Berarti ente cuti gara-gara beberapa faktor, salah satunya sutet. Belum belajar balik. Sutet loh. Sutet. Kirain orang ya, Ki. Orang-orang Bandung nggak ada yang kena masalah sutet Bandung gitu loh. Iya, Kota Jawa Barat loh gitu. Ternyata ada juga. Kira-kira orang daerah doang loh. Emang ada sih dari temuin ya di orang-orang daerah. Cuman bener-bener sutetnya sutet yang gede, barang tong ya, yang pelantara listrik. Ya. Jadi sutet rumah, sawah, sutet. Nah itu aku. Nah itu jangkauannya beda lagi. Kalau nyalain drone juga mati. Kan ada medan elektromagnetik ya. Ya. Nah kan mungkin ente tahu juga lah. Tapi kalau kita jemuran di sutet boleh nggak sih? Nggak tahu kalau itu. Karena katanya nggak boleh. Aku pernah tuh jemur banyak di situ. Soalnya yang ada dan tahu ya, misalkan ente pengen bangun sutet tanahnya tapi nggak dibeli sama ente, nggak dijual sama ente. Iya. Si sutetnya ngasih uang sewa ke ente. Kalau nggak sutetnya nimbulin beberapa kerugian material, kalau nggak sinyal ke ente. Iya. Si sutetnya ngasih itu. Iya. ngasih apa ya Ki? Iya. Biaya tambahan lah ya. Iya. Gitu. Karena aku di sana pun ada nih, di beda desa lah. Kampung itu si orang ini punya tanah. Ternyata tanahnya tuh dikontrak tuh sama Sutet kan? Sutet ini sinyal Gede ya? Telkomsel. Lumayan ya? Ya gede banget, setahun sampai 150 juta loh. Setahun loh. Lu punya tanah lo gak usah kerja. Iya, jadi itu tahu, untung-untungan. Iya. Soalnya lokasinya tergantung udara juga. Ya, bingung lah. Emang seperti gitu. Teman orang sumpah, sutetnya di atas rumah, Bu. Seru.
Ini rumah nih ya, di atasnya. Jadi ngebangun sutet kecil tau nggak? Yang khusus sinyal. Iya. Sengaja dibuat. Karena emang lokasinya mujur buat sinyal. Ya kita nggak tahu juga sinyal kan. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kita kan ada di pandemi COVID-19. Otomatis ada efek positif, Ya, ada efek pasti. negatifnya. Efek positif terbaik menurut Boy apa? Menurut Boy? Yang pertama efek positif sih kita lihat kan kadang kita gini, COVID itu sih selalu dipandang negatifnya terus kan. Tapi aku pun ternyata ada efek positif. Yang pertama aku tuh lebih lebih bisa kembali lagi kepada agama gitu. Karena waktu sebelum COVID boro-boro duit juga dihabisin, nggak tahu untuk apalah, nggak jelas. Sampai-sampai uang tuh kalau bilang banyak sih, tapi kalau untuk aku tuh feedbacknya apa sih, nggak ada ternyata. Setelah COVID aku ternyata baru sadar, ternyata aku selama ini sibuk terlalu istilahnya kurang seimbang lah antara kehidupan duniawi dan akhirat tuh gak seimbang banget ternyata. Pas setelah COVID banyak banget hal yang kita bisa belajar apa sih, dan pun adalah hal positifnya dan pun. Nah itu kalau hal negatif, gak usah jawab dulu lah, positif dulu nih. Apalagi ya, karena aku tuh banyak sih ternyata. Lebih nge-manage diri gak sih? Lebih muasabah dirinya lebih kental gak sih? Kalau kental banget sih nggak, tapi daripada yang sebelumnya lebih gitu. Tapi kalau efek negatifnya? Efek negatifnya banyak banget lah. Yang pertama, aku tuh sampai nggak pernah ke bioskop lagi. Terus terakhir waktu itu kadang ikut gak sih waktu nonton? Terakhir tuh orang sama si Husna. Sama Ustaz doang. Urang, Husna, Naila, Sama Abah. itu terakhir tuh itu tuh sama Anjar kan? Iya sama aja. Atau belum setan. Nah itu tuh Kalian orang bakal nonton film kehidupan atau apa gitu. nggak tahu apa-apa film itu. Berarti diajak sama si Abah dan Iya, ayo iya. nonton nanti aja bah. Gak apa kalau ada duit orang tanangin dulu sama Husna. Gak bah nanti aja bah. Nanyain lagi Naik berapa angkot. kali. Karena kebetulan si Abahnya itu nongkrong di kosan Musa sama orang pas itu. Tanyain lagi. Oke lah. Ayo nak, ayo gitu. Sekali-kali nggak apa-apa dan. Ya sampai ke sana nonton film hantu. Terus si Iki juga ikut kan? Enggak gitu. Aku tuh sama PS sama Iki sebelumnya. di Panjaitan. Cuman duluan ke bioskop gitu menyusul. Si Abah gara-gara si Abi. Abi, Si Abi gara-gara si Onai. Hmm. Kacau lah, orang malu sih. Orang kapok nonton bioskop film horor lagi apalagi sama cewek ya. Jadi orang rasa takutnya kelihatan ya. Yang bikin takut itu bukan hantunya sih, jump scare-nya Ya, gitu. kayak pasti. belum. Soundnya tuh. Oh si Koto mah enak ya di depan ya. Iya, Ya, kalau bisa. Kita orang ini orang ya. Ada anak sama ibu di sebelah orang ya. Si anaknya gini. Ya memang di bioskop tuh beda banget lah. Kalau kita laptop nggak mungkin ya, nggak terlalu gitu. Tapi kalau bioskop suara emang Dolby ya? Dolby Sound. Dolby Sound dong. Keren banget sih. Apalagi ya kerugiannya selain Ya. nonton bioskop? Yang kedua mungkin usaha aku pun nurun sebenarnya. Oh Ya, iya, usaha kan pengusaha juga ya. ya mau bapak si keluarga aku lah mayoritas turun drastis lah. Itu dampak banget sih. Tadinya ente penjualan gorengan juga kan? Iya, waktu dulu tuh Lumayan lo gorengan lo. Dan dia juga tahu untungnya berapa. waktu itu kalau nggak salah nih, dari aku tuh tiap hari jual 100, nggak aku tawarin simpan aja, tapi udah sejam udah habis gitu. Iya sih, gorengan tuh cepet banget ya. Cepet Ente banget. tahu dokter Tirta? Iya. Dia uang ngerintis usahanya awalnya dari gorengan. Gorengan juga kan? Gorengan juga dia. Tapi di Fakultas Gajah Mada, di Fakultas Kedokteran kalau nggak salah. Iya. Tahu sendiri lah. Kalau orang kaya beli kayak gimana gorengan. Iya kan? Iya. Jadi cepet banget dia untung gede banget. Dia modal berapa gitu dipinjemin sama ibu-ibu pinjam. Bisa kan di Jogja kan ada itulah angkringan tau nggak? Iya. Nah, Iya. dipinjemin dari ibu, gak tahu dipinjemin atau beli nggak? Kadang lupa ya. Terus itu dijualin ke Dijualin. temen-temennya. Biasanya itu ya orang-orang yang sibuk kayak fakultas sains, fakultas teknik. Kita aja kalau sibuk malas kemana-mana kan kalau lagi nugas. Iya. Nawarin makanan tuh wah cepet juga sih. Iya. Dia untuk sampai jutaan untungnya. Iya. Emang sih kalau dibilang kan gorengan tuh termasuk menu sarapan juga. Nah, kalau kita jual sarapan tuh lumayan sebenarnya. Karena apa ya? Kadang orang tuh belum sarapan di rumah karena terburu-buru akhirnya terakhir di kampus atau di sekolah aja lah nanti. Nah, yang jualan ada udah siap nih, udah tahu karena pasti ini belum sarapan kayak aku dulu. Udah ketebak ternyata betul. Ente untung gede banget di situ gorengan. Kalau dibilang gede ya 20% lah waktu itu. Dari 1 juta. misalkan enggak dari 100.000 dapat 20, Lumayan tuh. 25, lumayan. Buat bensin mah ada ya, he.
apalagi itu aku tuh dagang sambil dibekelin juga waktu itu ya makanya aku sering banget lah tapi ini ya aku gak bisa manfaatin uangnya doang, itu salahnya di situ. Selain itu apa lagi? Apa selain Dagang gorengan yang terpengaruh sebenarnya pertemanan atau kegiatan apa kan? yang berpengaruh itu pertanyaan yang mana sih? Yang efek negatif. Efek negatifnya, nah ini dia ya pasti masalah pendidikan sih sebenarnya yang paling kerasa lah. Tahu semua orang jadi pendidikan berubah banget karena tadinya tatap muka sekarang harus via Zoom, via online. Yang pertama itu gak semua orang bisa ikutan. Yang kedua kan kita belum siap nih karena tidak ada simulasi sama sekali dan mendadak banget. Dan akhirnya yang tidak punya pun dipaksakan ikut karena ya terjebak dengan sistem gitu kurikulum. Soalnya kalau nggak ikut gimana? Kalau ikut pun susah. Yang lebih kasihan lagi anak SD. Iya. Ngeri kasihan anjir. Zaman kita main sampai nangis, sampai ada yang bilang orang tuanya segala macam, belajar dan sebagainya. Artinya itu kan cakrawalanya terbentuk. Iya, tapi sekarang terbentuk sekarang waduh, game doang, game doang. Yang dikasih tugas anaknya yang ngerjain orang tua. Kocak banget, Mbak. Tetangga orang ada bukan tetangga sih. Banyak orang yakin. Orang yakin banyak banget orang tua yang kesusahan gara-gara anaknya sekolah online. Iya. Sampai yang kesel juga tuh kelihatan. Anak SD itu zaman sekarang dikasih kofaktor. Kofaktor zaman kita ya SD dikasih cuman nggak fokus. Iya. Anak SD zaman sekarang lebih fokus lagi dikasih kofaktor matematika ya. Terus yang ujung-ujungnya ngerjain orang tua lagi. Iya, karena apa ya susah pasti. Iya. Buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir lah. Terakhir, oke. Bukan terakhir sih itu. Apa sih? Orang pokoknya. Biasanya tuh ada 10 pertanyaan. Kalau saya ingat di podcast sebelumnya, apa ya pertanyaannya lupa nih. Waktu itu udah pertanyaan pertanyaan apa lagi sih? Biasanya Dadan itu ngajukan apa ya? Tapi ente ada niatan nggak? Di kelas bikin band seru nih buat kenang-kenangan. Di kelas bikin lagu seru nih buat kenang-kenangan. Ada nggak? Waktu kapan nih? Pas kapan aja? Waktu dulu sebenarnya kalau bikin lagu orisinil enggak, tapi waktu perpisahan aku tuh bikin lirik lagu yang mana isinya tuh semua teman-teman sekelas loh. Lagunya Enang Sukamti yang datang akan pergi, sebutin tuh satu persatu waktu ya perpisahan lah. Gila banget sih. Endang Sukamti itu vokalisnya siapa sih? Erik ya? Kalau nggak salah. Bang Erik kan? Iya Erik sih. Sukamti kan yang si dikasih brewok, nyambungnya ke kuku misal nggak? Ke orang barat. Keren sih. Iya, waktu itu nyanyi itu karena apa ya setiap apa perpisahan. kabarnya? Kalau SMP sih. Ya, buat berat dan apa lebih tahu kan. Terus lanjut ya ke selanjutnya. Kan berarti ada ya, tapi belum ngebentuk lagi ya tadi yang Apanya? pertanyaan sebelumnya. Yang mana? Yang bikin lagu. Bikin lagu, aku tuh bikin lagu. Tapi emang saat ini ada tuh di HP instrumennya doang. Tapi ada pun, nah ini dia masalahnya, aku tuh punya band tapi belum punya vokalis sampai saat ini. Karena mungkin ini penyakit aku sih, terlalu perfeksionis dan idealis. Jadi kadang aku tuh emang banyak ya suara bagus. Ente ngapain perfeksionis sama idealis? Kan udah ada teknologi. Maksudnya? Main autotune lah. Iya, emang untuk rekaman. Lanjut. Emang untuk autotune sebenarnya banyak lah. Makanya jadi penyanyi instan lah kayak KKI kan orang punya lagu. Musiknya dari mana itu? Terus yang mirip Nika Ardila kan tiba-tiba punya lagu. Cuman yang ditakutin tuh ketika lu pakai autotune mungkin musik lu bisa layak, suara lu bisa layak. Cuman pada saat konser. Ini dia. Iya kan? Yang aku takutkan Makanya makanya jangan terlalu takut lah ya. Bilang aja ke itunya kan kalau mic autotune perlu modal besar atau nggak ente mic autotune? ya makanya artis tuh bawa mic sendiri karena udah di setting banget. Di setting itu Mahal kayaknya tuh. iya sih. Makanya kalau cari yang jelek gitu ya udah mau. Tidak doang bisa lah. Iya tuh. Mah. Iya sih, tapi ya itu dia masalahnya. Aku tuh kalau nge-baking oke lah masih oke, tapi kalau untuk jadi ente genrenya apa sih bener? 90s. Kalau itu apa sih referensi 90s itu. Tapi kalau untuk genre sebenarnya aku tuh ngedesain alternatif rock. Ya alternatif rock itu lebih luas sih. Kayak Linkin Park tuh masih alternatif sebenarnya. Jadi alternatif biasanya emosional lah di rapnya gitu. Kayak lagu 6 kan? Lagu 6 Linkin Park, lagu Indian. Itu lebih enak banget mungkin anjir. Iya. Lanjut ya, ini terakhir ya. Terakhir, oke. Nih, kasih pesan-pesan, kasih kesan-pesan terserah lah. Pesan-pesan buat para penonton podcast ini. Apa ya?
pesan-pesannya pesan apa ya, karena sih siapin dulu sih, entah quotes entah apa sih sebenarnya. Aku tuh banyak banget quotes karena suka bikin juga di IG itu biasanya kan posting apa ya untuk teman-teman sih, untuk teman-teman. Terus sebenarnya untuk yang ininya dalam hidup ini kita luruskan niat, karena niat itu menentukan segalanya. Contoh nih, kita belajar niatnya cuma untuk popularitas, untuk ilmu materialisme doang lah, untuk diundang ntar dapat duit. Itu kalau bisa jangan sih, karena kalau kita nih jadi guru, niat jadi guru, tapi niatnya cuma dapat gaji doang, Jelek ya? ya jelek banget. Ya akhirnya pun berat tanggung jawabnya gitu. Iya sih. Oke Boy, terima kasih banyak. Pesan terakhir dari Boy adalah luruskan niat kepada Anda semua. Apapun pekerjaan Anda, niatnya mesti bagus. Iya. Pondasi utama. Saya Muhammad Dadani Amzaidan, Saya Bohe. Kami pamit dari Anda. Bila taufiq wal hidayah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.